Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film asal Australia yang berjudul These Final Hours. Film fiksi ilmiah ini dirilis pada tahun 2013 di Melbourne International Film Festival. Nathan Phillips sebagai pemeran utama pria di film tersebut. Film ini menceritakan tentang 12 jam terakhir kehidupan di bumi yang diakibatkan oleh sebuah meteor yang jatuh ke bumi, di mana kota Perth di Australia menjadi benua terakhir yang akan tersapu oleh semacam ombak api efek dari ledakan meteor tersebut. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini diperdengarkan suara-suara kepanikan orang-orang yang sedang menelepon keluarga mereka masing-masing. Sementara itu di langit, meteor terlihat sudah bergerak dengan kecepatan penuh siap untuk menghantam bumi. Selanjutnya scene berpindah, di mana ada seorang pria dan wanita yang sedang bercinta. Namun, kemudian si pria pergi meninggalkan wanita tersebut dengan mengemudikan mobilnya. Ada seseorang yang berbicara di radio memperingatkan untuk menjauhi pantai, dan dia juga mengatakan bahwa mereka semua akan mati kepanasan. Kemudian dia mengganti saluran radionya dan menemukan saluran VK6DF. Saluran radio VK6DF memberitahukan bahwa meteor tersebut terjadi di Atlantik Utara 10 menit yang lalu. Location of impact, the North Atlantic. Approximate time of impact, that's 7:30 a.m. Perth time. Sembari mengemudikan mobilnya menuju suatu tempat, selama dalam perjalanan dia melihat keadaan kota yang sudah kacau. Semua orang sudah menggila, ada yang saling bunuh, bahkan banyak juga yang bunuh diri. Kemudian VK6DF juga mengatakan bahwa Eropa Barat sudah lenyap, garis pantai timur utara Amerika dan garis pantai Afrika Barat juga sudah terkena dampak. VK6DF juga mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan selagi masih ada waktu. We have 12 hours, people. That's all. Terdapat juga cuplikan-cuplikan scene yang memperlihatkan bahwa mengapa wanita itu ditinggalkan. Sang pria tidak ingin berada di pantai karena dia tidak ingin merasakan kematian yang menyakitkan. Akhirnya si wanita itu tidak mau memaksa menahannya dan malah menyuruhnya pergi untuk menemui pacarnya yang sebenarnya. And I don't want to feel it. I don't want to feel a thing. Go to your party. Namun dalam perjalanan, dia dihadang oleh seorang pria yang ingin mengambil mobilnya dengan paksa. Walaupun dia kehilangan mobilnya, akhirnya dia berhasil kabur. Kemudian dia melihat ada seorang gadis kecil yang diculik oleh 2 orang dewasa. Karena tidak tega, dia pun segera menolongnya. Setelah berhasil menyelamatkannya, gadis kecil tersebut mengatakan bahwa dia ingin bertemu ayahnya. Dia bilang sebelumnya dia dan ayahnya akan pergi ke rumah Bibi Janice di Rolleston. Tetapi saat di gelanggang es di daerah Malaga, mereka kehabisan bensin. Ayahnya menyuruhnya bersembunyi sementara, namun ayahnya tidak kunjung kembali. Gadis kecil itu sangat menginginkan kembali ke Malaga untuk mencari ayahnya. Sesampainya di Malaga, DK6DF mengabarkan bahwa pusat Amerika sudah lenyap dan mengatakan waktu mereka tinggal 10 jam lagi. Gadis kecil itu memanggil-manggil ayahnya, namun sepertinya tidak ada satupun orang di sana. Akhirnya gadis kecil itu meminta diantarkan ke rumah Bibi Janice sambil menunjukkan foto dia dengan ayahnya. Kebetulan ibunya sudah lama meninggal, jadi hanya ayahnya lah yang dia harapkan. Namun pria itu tidak bisa mengantarkannya. Dia ingin menitipkan gadis itu di rumah adiknya yang kebetulan berada di dekat daerah itu. Sempat menolak, akhirnya gadis kecil itu ikut dengannya karena takut ditinggalkan sendirian. Selama di perjalanan, akhirnya mereka berkenalan. Pria itu bernama James, sedangkan gadis kecil itu bernama Rose. Sesampainya di rumah adik James,
Karena tidak ada yang membukakan pintu, jadi James masuk melalui pintu samping. Lalu dia mencari adiknya yang bernama Stage ke lantai atas rumahnya. Ternyata adiknya telah bunuh diri di dalam kamar mandi bersama suaminya. Dan saat dia melihat ke taman belakang, ternyata ada makam dari ketiga anak Stage juga di sana. Akhirnya mereka mengambil mobil milik Stage dan pergi dari sana. James harus datang ke pesta yang diadakan oleh pacarnya. Namun Rose meminta ikut karena berharap ada yang mau mengantarkannya ke rumah bibinya. Kemudian ingatan tentang wanita itu muncul lagi dan diberitahu bahwa wanita itu bernama Zoe. Zoe tidak ingin meninggalkan pantai itu dan dia juga mengatakan bahwa dirinya sedang hamil anak James. Ternyata itulah yang membuat James pergi karena menganggap semuanya adalah sia-sia. Saat sedang beristirahat sejenak, James mendengar seperti ada suara orang mengobrol di dalam perpustakaan. Dan dia berniat ingin menitipkan Rose di sana. Benar, ada sebuah keluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil. Namun ternyata, sang ayah dari keluarga tersebut sudah putus asa dan malah meminta bantuan James untuk menembak semua anggota keluarganya termasuk dirinya, agar tidak merasakan kematian yang mengerikan. Tetapi James menolak dan lebih memilih untuk pergi. Why? Please. Why? Forgive me then. Say it. I forgive you. Mereka sampai di rumah pacar James yang bernama Vicky, di mana pesta telah diadakan. Di sana banyak sekali orang yang seperti tidak takut mati. Mereka memilih untuk menikmati sisa hidup mereka dengan hura-hura, pesta seks, dan segala macam. Sangat menyedihkan melihat Rose masuk ke tempat seperti itu. Saat sedang berdiri sendirian, ada seorang ibu-ibu yang mendekati Rose dan berkata bahwa dia mirip dengan anaknya Wendy. Untung James segera mengusir ibu-ibu tersebut. Sementara James berbicara dengan Vicky di ruang bawah tanah rahasia, Rose bermain di pinggir kolam renang dan bertemu dengan ibu-ibu tadi lagi. Dia memaksa Rose meminum sebuah pil. Pembicaraan James dan Vicky berujung pertengkaran karena James tidak bisa tinggal di sana bersama Vicky. Vicky selama ini hanya mendengar bualan dari kakaknya yang mengatakan bahwa mereka akan selamat apabila berada di ruangan tersebut. Akhirnya James kembali ke atas dan mencari Rose. Dia menemukan Rose sedang muntah-muntah dan sangat pucat bersama ibu-ibu yang tadi. Namun ibu-ibu tersebut malah menuduh James yang menculik anaknya. Kakak Vicky pun menodongkan pistol ke arah James, tetapi Vicky tiba-tiba merebutnya, kemudian langsung menembak ibu-ibu tersebut dan menyuruh James segera pergi. Mobil mereka tidak bisa keluar, sehingga James menggendong Rose berlari mencari tempat berlindung karena suhu semakin terasa panas, dan menemukan sedikit sisa air dalam botol untuk melembabkan wajah mereka. Kemudian mereka melanjutkan jalan dan mengambil mobil yang sedang ditinggalkan oleh seseorang yang sedang buang air kecil. Mereka pergi menuju ke rumah ibunya James dan membiarkan Rose beristirahat di sana. Ibunya terlihat sudah pasrah dan hanya ingin menunggu sambil menyelesaikan puzzle-nya. Sembari menunggu Rose terbangun, James mengambil bensin dari gudang ibunya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi ke rumah bibi Janice. Di perjalanan, DK6DF mengabarkan bahwa Asia Tenggara telah lenyap. Sesampainya di sana, rumahnya tampak kosong. James mencari sampai ke kebun belakang dan sangat terkejut melihat banyak jasad yang tergeletak di sana dengan bekas tembakan, termasuk ayahnya Rose. James tidak tega memberitahu Rose, namun Rose memaksa ingin melihat ayahnya. I need to see him. I need to make sure. Akhirnya James membawa jasad ayahnya. Rose menangis kehilangan saat melihat ayahnya, dan dia berkata bahwa dia ingin tetap di sana bersama jasad ayahnya. Dengan berat hati, akhirnya James meninggalkan Rose dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke pantai menemui Zoe. Di perjalanan, DK6DF bicara bahwa langit sudah terdengar suara gemuruh dan waktu hanya tersisa kurang dari 1 jam lagi menuju kepunahan. Ladies and gents, I'm sure you can all hear that rumble in the air.
Karena suhu yang semakin panas, mobil James pun rusak dan akan terbakar. Akhirnya James keluar dan melanjutkannya dengan berlari. Sampai di rumah Zoe, dia melihat Zoe berdiri di pinggir pantai. Dan terlihat juga ombak api di tengah lautan yang semakin mendekat. Zoe! I'm here. James segera menghampiri Zoe dan meminta maaf padanya. Walaupun awalnya Zoe marah karena ditinggalkan sendirian, akhirnya mereka kembali bersatu dan berpelukan melihat ombak api tersebut siap menghantam mereka. Ini sangat indah. Itulah kata terakhir yang terucap dari Zoe. It's beautiful. Ya, itu tadi alur cerita film Kiamat versi The Final Hours. Banyak sekali hal menegangkan, mengharukan di film ini. Semoga film ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa suatu saat kepunahan akan terjadi. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.